Salam sejahtera saudara sekalian. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sesuai bahan renungan Gema akan terambil dari Yesaya pasal 25 dan kita akan mulai dari ayat yang pertama. Yesaya pasal 25 ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Teks firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah kita adalah pribadi yang kesetiaannya itu teguh. Allah dinyatakan sebagai pribadi yang setia. Maksudnya, Dia setia kepada janjinya. Oleh sebab itu dikatakan Allah melaksanakan rancangannya yang ajaib. Ya, inilah Allah kita yang menggenapi semua janjinya, termasuk yang tercatat di Yesaya pasal 25. Salah satu janji Allah itu adalah di Yesaya 25 ayat 8 yang berkata, "Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya." Janji yang Allah sampaikan di Yesaya pasal 25 ayat 8 ini telah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 54, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kematian jasmani tidak lagi menakutkan. Sebab itu merupakan awal mula dari hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janji Allah yang diungkapkan di Yesaya pasal 25 adalah bagi segala suku bangsa. Namun, masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya kepada Kristus. Dengan demikian bagi kita para murid Kristus yang pada hari ini merenungkan firman Tuhan ini, kiranya dapat melakukan beberapa hal berikut. Pertama, marilah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang mempedulikan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus. Pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa manusia memerlukan Tuhan dan Juru Selamat. Namun, pada masa pandemi COVID-19, orang cenderung berfokus kepada dirinya sendiri daripada memperhatikan orang lain. Maka mari, para murid Kristus, kita mulai dengan berdoa kepada Tuhan supaya Dia memberikan kita hati yang dengan tulus mempedulikan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Dengan hati yang demikian, kiranya kita dapat kemudian melangkah lebih jauh, menyaksikan kasih Tuhan dan membagikan Injil Kristus. Kedua, secara khusus mari kita tentukan beberapa orang atau nama untuk kita doakan. Doakan pribadi tersebut, supaya kiranya Tuhan bukakan jalan, agar bagi pribadi yang kita doakan itu, kasih Kristus dapat diberitakan, Injil Kristus dapat dinyatakan. Ketiga, mari kita minta kepada Tuhan supaya memberikan kepada kita kesempatan untuk menyaksikan kasih Kristus atau memberitakan Injilnya kepada orang-orang yang telah kita doakan, maupun kepada siapa saja yang bahkan kita tidak terpikir sebelumnya. Sebagai contoh, seorang anak Tuhan yang baik pernah mengabarkan Injil kepada salah seorang pekerja yang sedang memperbaiki peralatan rumah tangga di rumahnya. Tuhan bisa menghadirkan kesempatan
untuk kita memberitakan Injil, menyaksikan kasih-Nya kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, saudara, dengan mengandalkan anugerah Allah, kiranya beberapa tips berikut ini dapat kita lakukan sehingga secara praktis kita menjadi pribadi yang menyaksikan kasih Kristus, yang membagikan Injil Kristus. 1. Ajaklah orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sekeliling kita untuk mengikuti ibadah di gereja kita. Bertepatan, saat ini ibadah dari gereja-gereja masih banyak yang tersedia secara online. Maka ajaklah yang belum mengenal Tuhan itu untuk beribadah secara online. Dengan demikian, ia tidak perlu meninggalkan tempat tinggalnya. Satu sisi ini akan lebih mudah baginya, dan kiranya hal itu membuat dia lebih bersedia untuk mengikuti ibadah. Setelah kita bagikan link untuk mengikuti ibadah secara online, coba tanyakan bagaimana kesannya. Apakah firman yang diberitakan berkesan atau memberkatinya? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita kembali memberikan dorongan supaya dia mengikuti ibadah gerejawi. 2. Saksikanlah kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Contohnya, seorang pelajar dapat menceritakan bagaimana Tuhan menolong dirinya ketika mengerjakan tugas sekolah yang tidak mudah. Atau seorang bapak menceritakan pertolongan Tuhan yang ia alami ketika ia menjadi seorang single parent, orang tua tunggal bagi anak-anaknya. 3. Saat ini orang-orang banyak menggunakan sarana digital untuk mencari informasi. Maka kita dapat mencantumkan teks firman Tuhan atau kalimat-kalimat yang bermuatan Injil Kristus di dalam media sosial kita. Contoh, menuliskan 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 yang berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." 4. Beritakanlah Injil secara langsung. Saudara dapat menggunakan metode yang saudara ketahui atau telah saudara pelajari, atau saudara dapat berbicara dengan segala kemungkinan percakapan untuk dikaitkan kepada Injil Kristus. Selain itu, dapat pula saudara menyampaikan teks firman Tuhan seperti 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 yang tadi telah kita dengarkan. Dengan demikian, kiranya lebih banyak orang berjumpa dengan Tuhan dan merasakan janjinya yang memberikan kehidupan yang kekal, jaminan yang kekal, sukacita dan kepuasan yang sejati untuk hidup saat ini maupun nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kiranya pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan, menyebarkan Injil Kristus, menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.